Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua kesalahan seller saat berjualan di Shopee. Nah, jadi kesalahan-kesalahan ini tuh jangan sampai ditiru oleh penjual-penjual, apalagi pemula gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih kesalahan apa aja sih, satu persatu bakalan aku jelasin. Jadi simak terus video berikut ini. Kesalahan yang pertama biasanya adalah tidak mematuhi kebijakan Shopee. Nah, Shopee ini kan memiliki kebijakan-kebijakan ya, tujuannya jelas untuk melindungi seller dan juga konsumen dari hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Nah, pelanggaran kebijakan ini bisa menyebabkan penalti dan bisa aja toko tersebut diblokir teman-teman. Jadi kalian juga harus hati-hati. Makanya sebelum kalian menjual barang di Shopee, sebaiknya kita pelajari dahulu deh tentang kebijakan dan syarat ketentuan di Shopee. Kesalahan yang kedua adalah persaingan penjualan ketat dan kita tuh nggak peka gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau buka toko di Shopee, kalian harus punya strategi untuk bersaing di marketplace Shopee. Karena kalau misalkan kita nggak punya strategi, kita bisa tertinggal teman-teman. Kita harus benar-benar peka dengan situasi pasar yang lagi berlangsung di Shopee gitu loh. Jadi kita juga harus memikirkan ya berbagai strategi dan cara jualan di Shopee, entah itu kita pakai diskon atau misalkan kita pakai naikkan produk atau misalkan di Shopee Live dan lain-lain. Jadi pokoknya kita harus punya strategi untuk berjualan di Shopee. Kesalahan yang selanjutnya biasanya tuh terlalu sibuk mempercantik tampilan toko. Sebenarnya sih mendekorasi toko juga diperluin banget ya untuk kita supaya bisa meyakinkan customer dia tuh bisa yakin belanja di toko kita gitu. Dilihat dari tampilan pertama harus oke sih. Cuman kalau misalkan kita terlalu fokus untuk mempercantik atau mendekorasi toko, tapi kita ngelupain gitu hal-hal yang seharusnya misalnya untuk meningkatkan penjualan dan lain-lain, itu juga jangan sampai begitu ya. Jadi maksudnya tuh jangan terlalu fokus banget mendekor toko, tapi seharusnya kita lebih fokus untuk menaikkan penjualan gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah foto dan deskripsi tidak menjual. Jadi maksudnya tuh kita tuh benar-benar harus bikin foto produk tuh lebih menjual, lebih menarik gitu loh supaya customer tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian deskripsi juga, deskripsi produk itu harus benar-benar menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli. Jadi tuh kita harus bikin deskripsi yang memang dibutuhin banget oleh pembeli. Contohnya misalkan informasinya itu dengan lengkap dan jelas. Misal kalau misalkan kita jualan baju nih, kita infoin bahannya apa, kemudian lebar dadanya berapa, kemudian panjangnya berapa. Pokoknya lebih detail mengarah ke produk yang kita jual. Yang selanjutnya adalah ikut perang harga dan rela jual rugi. Nah, ini tuh sebenarnya banyak banget biasanya dilakuin oleh seller-seller yang pemula karena ingin mengejar misalkan star seller atau misalkan ingin mengejar peningkatan penjualan supaya cepat gitu loh. Ini sebenarnya bisa dilakuin kalau misalkan kita punya planning. Tapi kalau misalkan kita nggak punya planning atau strategi, ini bisa menimbulkan kerugian loh teman-teman. Apalagi kalau kita ngambil barangnya itu bukan dari tangan pertama. Ini bahkan bisa lebih membuat kerugian di toko kita. Jadi jangan sekali-kali ikut perang harga kalau misalkan kita nggak punya planning atau kita nggak punya stok dengan harga murah, karena benar-benar bisa bikin rugi. Dan kesalahan yang selanjutnya biasanya tuh terlalu sering menggunakan fitur naikkan produk Shopee. Nah, sebenarnya sih nggak ada yang salah ya, kita bisa menggunakan fitur ini. Namun kalau misalkan nih kita sering banget naikin produk, justru tidak akan memberikan hasil yang bagus loh teman-teman. Karena fitur naikkan produk tuh hanya bertahan cuma 1 menit doang. Dan selain itu, kita tuh bersaing bareng seller-seller yang memang pesaingnya berat banget gitu. Jadi semua seller juga melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, daripada nih kita terlalu fokus menggunakan fitur itu, mending kita fokus bisa pakai fitur yang lain gitu. Misalnya
voucher toko, terus gratis ongkir dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkan fitur yang lain gitu loh. Daripada kita susah-susah gitu ya naikkan produk gitu yang hasilnya nggak pasti juga, mending kita fokus pada fitur-fitur lain aja yang memang bisa menghasilkan dan meningkatkan penjualan kita. Kemudian kesalahan selanjutnya biasanya tuh upload ratusan produk. Jadi upload produknya itu terlalu banyak banget. Untuk toko pemula atau toko yang baru buka, sebaiknya sih nggak usah terlalu banyak dulu ya teman-teman. Bahkan kalau misalkan fotonya terlalu banyak, bikin customer malah jadi turun gitu loh minat pembelinya. Karena kenapa? Karena dia juga bingung kok produknya banyak banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan foto, kemudian deskripsi dan lain-lainnya tuh nggak menarik, jadi bikin malah orang tuh bener-bener nggak mau beli produk tersebut gitu loh. Kalau misalkan kita mau upload produk, itu upload produk secukupnya aja, dan kita bisa memperbaiki tampilan displaynya. Jadi itu tampilan displaynya lebih berkualitas sehingga customer tuh bisa tertarik dengan foto produk kita kayak gitu teman-teman. Dan perlu diingat juga nih, jika kita mau upload produk gitu loh, itu harus memiliki nilai lebih atau lebih bagus daripada kompetitor yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya display yang bagus atau misalkan harga juga bagus, itu mau upload produk sebanyak mungkin juga nggak masalah gitu loh, daripada kita upload produk ratusan tapi displaynya tuh nggak menjual gitu loh. Jadi mending upload secukupnya tapi displaynya bagus, deskripsinya bagus, harganya juga bagus pastinya. Dan kesalahan yang selanjutnya, menjawab keluhan konsumen dengan template. Sebenarnya memang beberapa marketplace itu memberikan fitur template untuk mempermudah seller dalam membalas chat gitu loh, supaya customer kita tuh nggak ngerasa itu diabaikan gitu loh tiap mereka ngirim pesan. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan menggunakan template untuk menjawab setiap chat yang masuk dari customer teman-teman. Kita tuh harus mampu menjawab sesuai dengan kebutuhan atau informasi yang dicari mereka. Caranya yaitu kita harus membalas secara langsung, atau misalkan kita punya admin yang memang bisa membalas chat-chatan dari keluhan konsumen gitu loh. Kita harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan chat-chatan atau memenuhi kebutuhan yang mereka perluin gitu loh. Misalnya chat apa, kita balasnya apa gitu loh. Harus benar-benar kita tuh care gitu loh dengan customer kita kayak gitu. Kemudian biasanya kesalahan yang selanjutnya itu tidak memaksimalkan fitur yang ada di marketplace. Jadi teman-teman, marketplace biasanya memberikan fitur itu untuk membantu seller dalam memaksimalkan penjualannya. Nah, kita bisa menggunakan semua fitur yang disediakan dan memaksimalkan penggunaannya agar produk kita tuh semakin laris dan semakin terjual produk-produknya. Jadi kita tuh jangan fokus pada satu fitur aja teman-teman. Kita harus bisa menggunakan kombinasi dari berbagai fitur yang udah disediain. Jadi nih contohnya misalkan Shopee nih, dia akan ada fitur gratis ongkirnya, kemudian ada fitur naikkan produk, kemudian ada fitur Shopee murah lebay, kemudian ada fitur-fitur yang lain yang memang bisa meningkatkan penjualan kita sebagai seller. Oke teman-teman, itu dia beberapa kesalahan seller saat berjualan. Jadi jangan ditiru ya, apalagi kita sebagai pemula yang baru banget buka toko. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua, dan see you on my next video. Bye bye.